students, welcome back to Radiant Student Online Service. Gimana kabar teman-teman semua? Saya mau memberi semangat bagi teman-teman yang sedang dan akan ujian sekolah. Belajar yang maksimal, kerjakan dengan jujur biar Tuhan yang memberikan anugerah dan hasil yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu, bicaralah pada kami agar kami belajar untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus, termasuk waktu kami berelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kasih yang sejati sehingga kami memahami bagaimana kasih Kristus terhadap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Young people, masa muda adalah masa untuk membangun banyak relasi. Sebisa mungkin bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang. Berteman dan berelasi menyenangkan dan seperti mudah, tapi ternyata ada sulitnya juga ya teman-teman. Menyenangkan tetapi ada masalahnya juga. So bagaimana cara kita kalau kita misalnya punya teman yang ngeluh terus nih, atau bagaimana kita bisa peduli pada mereka yang lagi terluka dan punya masalah, tapi dengan cara yang benar dan sehat. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang relasi. Kadang-kadang ada relasi yang baik, kadang-kadang ada yang kurang baik. Kadang ada orang yang kalau kita ajak ngobrol kok sepertinya obrolannya panjang banget dan gak beres-beres. Kalau kita ngobrolnya seru pasti oke-oke aja ya. Tapi kalau isinya keluhan yang sama dari 2 minggu yang lalu diulang-ulang terus sama, lama-lama kita akan capek juga. Biasanya isi ceritanya pun jadinya negatif dan dia yang merasa jadi victim atau jadi korban. Teman-teman, namanya relasi nggak selalu gampang dari sekarang, dari muda teman-teman. Belajar untuk bisa berelasi dengan sehat, have a healthy relationship. Dan kita juga harus belajar mengenali bagaimana sih relasi yang kurang sehat. Jangan sampai kita ngalamin yang namanya toxic relationship. Jangan sampai kita ngalamin yang namanya vampire relationship. Wah, kok vampire Kak? Teman-teman tahu dong ya. Film vampire itu pasti nyeritain bahwa orangnya nyedot terus nih. Bikin kita jadi makin capek, bikin kita jadi makin kesedot, habis energinya. Jadi boro-boro bisa saling membangun seperti kata firman Tuhan. Yang ada kita malah kesedot habis. Nah, tahu nggak sih ada POV di mana kita bisa menolong tanpa kita jadi kelelahan, di mana kita bisa berteman tanpa kita akhirnya kesedot energinya. POV yang pertama, we give strategically, not emotionally. Point of view yang pertama adalah kita kalau nolong, kalau berelasi itu bukan karena emosi sesaat, bukan karena emosional kita. We give strategically, ada strateginya, memberi dengan tepat. Nah, kita menolong karena orang tersebut perlu ditolong, bukan karena dia kayaknya kita merasa kasihan atau karena perasaan kita saja bahwa dia perlu ditolong. Maksudnya gimana ya? Teman-teman, berapa sering kamu menolong karena kamu kasihan? Teman-teman, menolong itu bukan karena kita kasihan aja, bukan karena emosi aja. Seringkali kita pikir, aduh kasihan banget nih, jadi aku tolongin aja. Aduh kasihan banget nih, dia waktu lagi ulangan kayaknya gak bisa ngejawab. Kasihan banget, aku tolong deh kasih jawaban. Teman-teman, itu bukan pertolongan yang strategik, itu bukan pertolongan yang tepat. Dan ada kalanya karena kita peduli sama dia, kita langsung bereaksi dan memberi pertolongan. We react and we do. Kita langsung tolong tanpa tahu kondisinya, tanpa tanya lebih dalam karena kita senang nolong aja. Dan kita merasa nyaman setelah menolong dia. Bisa aja pertolongan yang kita berikan itu bukan yang dia perlukan. Kalau dia sedang kesulitan dalam ulangan dan kita memberikan contekan, apakah itu pertolongan yang benar? Tentu tidak. Yang dia butuhkan adalah belajar lebih baik, bukan diberikan contekan. Dan misalnya lagi nih kalau ada anak kecil, adiknya teman kamu datang nangis-nangis minta dibeliin es krim. Kebetulan kamu tahu, wah si adik kecil ini adiknya teman kamu dan kamu deket sama dia. Kira-kira kamu akan kasih es krim atau enggak ya? Beliin atau enggak ya? Bisa jadi kamu langsung, aduh kasihan banget nih, beliin aja deh supaya dia happy dan gak nangis lagi. Tanpa kita cek, kenapa ya orang tuanya gak membelikan dia es krim? Dan ternyata anak kecil ini memang sedang sakit batuk, sedang pilek juga. Tentu orang tuanya gak akan membelikan es krim. Kita yang sebetulnya niat hati ingin menolong malah menjadi pengganggu dan membuat anak ini semakin sakit. Teman-teman pelajar, dari sejak muda, kamu harus belajar untuk memberi dengan tepat. Bukan hanya memberi karena emosi. Memberi dengan fokus pada apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kita harus belajar bertanya dulu sebelum memberi. Bertanya apa sih sebenarnya yang mereka butuhin?
Apa sih yang akan bisa menolong mereka dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Bukan hanya membuat dia happy sesaat aja. Kayak anak kecil tadi yang nangis-nangis nih minta es krim. Kalau kita belikan es krim, dia akan happy sesaat dan berhenti nangis. Tapi sesudah itu, jangka panjangnya dia akan tambah sakit, tambah batuk, tambah pilek, dan kita malah berkontribusi atas hal tersebut. So, this isn't emotional giving, this is prayerful and strategic giving. Prayerful and strategic giving. Petrus dan Yohanes, dua tokoh dalam firman Tuhan, dia memberikan contoh bagaimana melakukan strategic giving. Dia melakukan dengan keren banget dan kita bisa mencontoh mereka. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 3 diceritakan seperti ini. Ketika orang itu melihat ada orang yang lumpuh, dia orang yang biasanya minta-minta sedekah, minta-minta uang gitu ya pada orang-orang yang lewat, dia lihat ada Petrus, ada Yohanes. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang lumpuh ini tahu kalau dia menatap dengan tatapan kasihan gitu ya. Kalau dia memohon dan memohon, dia tahu bahwa orang yang melihat dia ini akan kasihan sama dia. Dan akhirnya memberikan apa yang dia mau. Dia tahu bahwa kalau dia terus-menerus dengan muka memelas, minta belas kasihan, akhirnya orang itu akan merespon dengan emosinya, kasihan. Rasa kasihan dan akhirnya mengabulkan permintaannya. Kita tahu kalau misalnya kita merengek-rengek terus nih orang tua kita, mau beliin dong. Atau kita mendesak teman kita, hayulah ikutlah. Pada akhirnya bisa aja kita mendapatkan apa yang kita mau. Orang tua kita jadi kasih apa yang harusnya nggak boleh. Teman kita jadi ikut walaupun tadinya dia nggak mau ikut. Walaupun sebetulnya itu bukanlah apa yang diperlukan. Orang itu memberi karena dia kasihan. Dan merasa bersalah banget nih, feel guilty kalau nggak memberikan apa yang diminta. Mungkin gara-gara kitanya nangis, jadi dia feel guilty kalau nggak ngasih. Atau kitanya kayak lagi sakit dan tersiksa, jadi akhirnya dia menolong kita. Padahal sebenarnya kita pura-pura aja. Memang lebih gampang ya kasih aja. Kayak orang lumpuh yang minta uang tadi, akan lebih gampang buat ya kasih aja uang yang dia minta. Ikutin aja apa maunya. Yang kita lakukan akhirnya berfokus pada perasaan kita supaya kita nggak feel guilty pada orang tadi. Supaya kita nggak ngerasa nggak enak nih. Jadi kita kasih aja. Biasanya anak-anak di saat yang suka cerita sama saya nih, dia bilang gini, "Tapi Kak, abisnya nggak enak, tapi Kak, abisnya kasihan." Bukan karena perlu, bukan karena butuh, tapi karena nggak enak dan karena kasihan. Tetapi Petrus dan Yohanes berbeda. Petrus tidak memberi dengan emosi, tetapi prayerfully dengan doa and strategically dengan tepat. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Apa yang Petrus dan Yohanes lakukan adalah mereka tidak merespon dengan emosi, tapi merespon dengan pimpinan Roh Kudus. Dengan kekuatan dari Roh Kudus, mereka tidak memberi apa yang diminta oleh orang itu. Orang itu mintanya uang ya, tetapi mereka memberi apa yang dibutuhkan oleh orang itu, yaitu kesembuhan. Ayat 7, ini yang dilakukan oleh Petrus. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi waktu orang itu minta kasihan dong, kasih uang dong, minta uang. Petrus bilang, "Emas dan perak aku gak punya. Apa yang ada padaku, aku berikan." Lalu Petrus mengulurkan tangannya. Itu artinya dia sedang memberikan penguatan kepada orang yang lumpuh ini. Lalu ayat 8, si lumpuh ini melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Petrus dan Yohanes, dia tidak hanya memberi dengan emosi, tapi dia berdoa, dia tanya, "Tuhan, gimana ya? Apa yang orang ini perlukan? Apakah sekedar uang?" Kalau dikasih uang, pasti orang ini akan langsung diem. Orang ini akan langsung, "Oh ya makasih, selesai." Tapi Petrus dan Yohanes tahu bahwa yang dibutuhkan bukan hanya uang. Yang dibutuhkan bukan hanya sekedar kebutuhan fisiknya, tapi dia membutuhkan kesembuhan.
Teman-teman, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kayak Petrus dan Yohanes tadi, kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk bisa memberi dengan benar. Kita perlu Tuhan untuk kita bisa memberi dengan strategis, bukan asal memberi. Kita perlu wisdom and real love. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi orang itu, kita nggak asal kasih. Apa yang dia mau, apa yang dia minta, kita nggak asal kasih. Tapi kita minta agar Tuhan memimpin kita dan kita memberikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia mau. So, apa yang teman-teman butuhkan adalah mengenal siapa Tuhan. Apa yang kalian butuhkan pelajar adalah mengenal siapa dirimu dalam Tuhan. Apa identitas kamu dalam Tuhan. Yang kamu butuhkan adalah kamu belajar mengasihi dirimu dan menerima dirimu apa adanya. Kamu gak perlu minta orang lain untuk mengasihi kamu terlebih dahulu karena kamu sudah dikasihi oleh Tuhan. Maka setiap khotbah, setiap pesan yang disampaikan dalam ibadah pun akan menjawab kebutuhan teman-teman. Dan bukan menjawab keinginan teman-teman akan hiburan, akan hal-hal yang seru atau lucu. Teman-teman, gereja ini ada untuk membawa setiap orang untuk kenal Kristus. Bukan hanya untuk mencari kenyamanan. Melakukan hal yang benar akan menuntut hikmat yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak, dan juga pengorbanan yang lebih banyak. Tadi POV yang pertama, we give strategically. Yang kedua, we serve wisely. Kita melayani dengan bijaksana. Kita belajar melayani dari bagaimana Yesus melayani orang lain. He serves selflessly. He loves authentically. He gave generously. He taught faithfully. And he listened compassionately. Tuhan Yesus melayani dengan penuh kasih. Tuhan Yesus dengan kasihnya yang original, yang otentik. Dia juga memberi dengan melimpah-limpah. Dia mengajar dengan kesetiaan dan dia mendengar dengan belas kasihan. Setelah dia melayani, setelah luar biasa Yesus melayani, berkhotbah di sana, di sini, dia akan berhenti dulu, lalu mundur dan berdoa kepada Bapanya. Tuhan Yesus reconnect dengan Allah Bapa untuk recharge spiritually, lalu melayani lagi setelah dia recharge. Dia bilang begini, I receive from my Father, so I'm pouring out a full cup, not an empty one. Teman-teman, waktu kita melayani dengan gelas yang penuh, dengan hati yang penuh. Bukan dengan hati yang kosong, dengan gelas yang kosong, karena kita nggak recharge pada Tuhan. Di Markus 1 ayat 35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia, maksud Tuhan Yesus, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini Tuhan Yesus loh, dia mencari momen untuk recharge dengan Tuhan. Apalagi kita, cari momen untuk recharge with God. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan pelayanan, dengan sekolah, dengan persahabatan, ngurusin teman yang lagi ribut, mau menyelesaikan masalah ini dan itu. Akhirnya kita merasa kosong. Teman-teman, kalaupun kita ingin menolong orang lain, kalaupun kita ingin memberi bagi orang lain, kita harus memastikan diri kita sendiri ditolong oleh Tuhan. Teman-teman, ada satu ilustrasi. Pernah tahu masker oksigen yang ada di pesawat? Kalau teman-teman naik pesawat, pasti ada pramugari atau pramugara yang menjelaskan ini adalah masker oksigen di sebelah sini, pintu darurat sebelah sana. Nah, masker oksigen itu akan terjatuh di depan muka kita waktu tekanan udara di pesawat itu berkurang. Masker oksigen itu pasti disuruhnya untuk dipakaikan dulu kepada kita. Sebelum kita menolong orang lain, kita pakaikan dulu kepada diri kita. Sebelum kita memberikan pada mungkin ada anak kecil sebelah kita atau pada teman kita yang masih lebih kecil. Sebelum itu pakai dulu untuk kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak akan bisa menolong orang lain. Kalau kita tidak siap, kita tidak akan bisa menolong orang lain. Boro-boro nolongin orang lain. Kitanya aja masih ngap-ngapan. Nah, seperti prinsip masker oksigen di pesawat, kita pun harus memastikan bahwa keadaan kita ini baik. Keadaan kita ini punya oksigen dulu. Oksigennya siapa? Oksigennya adalah Allah Bapa. Oksigennya adalah doa kita dengan Tuhan. Itu membuat kita mampu untuk menolong orang lain karena kita sudah recharge, kita sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Teman-teman, kalau kita selalu bilang iya kepada pertolongan. Kalau ada orang bilang, tolongin ini dong, oke siap. Bantuin ini dong, oh ya oke. Ini tolongin kerjain ini, tolongin anterin itu. Kita selalu bilang, yes oke siap. Pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya burnout. Burnout itu bukan situasi yang karena dari luar,
Tapi sebetulnya kita burn out karena kitanya yang tidak bisa mengatur kapan bilang iya, kapan bilang enggak. Akhirnya kita kesedot dan kita burn out. Atau mungkin kita yang menyedot orang lain ya. Teman-teman, ada satu quotes bilang gini, "You cannot say yes often if you don't say no occasionally." Kalau kita selalu bilang iya terus nggak pernah bilang enggak, pada akhirnya waktu ada orang yang butuh pertolongan kita dan sungguh-sungguh butuh pertolongan kita, bisa jadi kita jadi nggak bisa nolongin dia karena kita lagi melakukan hal yang lain yang mungkin nggak terlalu penting. So, teman-teman, how do you help someone who is in need? You want to be able to pour out of a full cup because once your cup is empty, you cannot pour anything. Kalau kita menolong tapi gelas kita kosong, kita menuangkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa kita kasih, teman-teman. So, we are going to give strategically and we are going to serve wisely. POV yang ketiga, kalau tadi kita memberinya dengan strategik. Yang kedua, melayani dengan bijaksana, dengan berhikmat. Yang ketiga, we trust completely. Belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakan hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita ingin mengatur hasil dari pertolongan kita kepada seseorang. Kita bukan Tuhan, kita bukan Superman. Akan sangat berbahaya kalau kita pikir kita adalah jawaban bagi masalah seseorang. Jawaban atas masalah seseorang hanyalah Tuhan Yesus. Dan kita yang membawa Tuhan ke dalam hidup mereka. Bukan kita yang menjadi Tuhan. Saat kita berpikir bahwa kita harus ada, wah kalau gak ada gua, hancur deh dia. Wah kalau nggak ada gua gawat nih. Teman-teman, kalau kita berpikir gara-gara kita maka semua hal beres, saat itu kita sedang tidak menghormati Tuhan. Kita sedang dishonoring God. It is dishonoring to God to say that we are necessary in every case to see that every need is met. Kalau kita pikir bahwa Tuhan butuh kita untuk menyelesaikan masalah, berarti Tuhan kita bukanlah Tuhan yang besar. If you think God needs you to fix everyone else, your God is too small. Tuhan gak perlu kita, teman-teman, untuk menolong orang lain. Tapi kita ada untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan orang yang membutuhkan Tuhan. Janganlah kita mengambil tempat Tuhan. Dan kita mengatakan selalu kita iyakan orang itu. Karena kita pikir, aduh nanti gimana kalau dia begini? Aduh gimana kalau nanti dia begitu? Karena sesungguhnya tugas kita adalah menuntun dia kepada Tuhan. Di Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Paulus mengajarkan, ada konsekuensi rohani dari apa yang ditabur seseorang, dia akan menuainya juga. Kalau orang itu menabur dalam daging, maka dia akan menuai juga dalam daging. Dikatakan, whoever sows to please their flesh, their sinful nature from the flesh will reap destruction. Kalau kita menabur, kalau kita menolong orang karena kita pikir bahwa aduh jangan-jangan Tuhan telat nolong ya. Aduh kayaknya gak bisa deh, kita gak bisa mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan deh. Waktu kita menabur dalam daging, kita menabur dalam ketidakpercayaan, maka yang akan kita tuai pun adalah destruction. Kita akan melihat bahwa hidupnya jadi hancur bukan karena kita gak tolong. Bukan karena Tuhan gak tolong, tapi karena dia tidak belajar untuk connect langsung pada Tuhan. Kita melakukan apa yang benar. Kita membawa segalanya dalam doa. Dan kita mempercayakan hasilnya sepenuhnya kepada Kristus. Itulah 3 POV yang bisa kita pelajari. Kita percayakan hidup orang-orang yang kita kasihi ke dalam tangan Tuhan. Teman-teman, sebagai penutup, teman-teman pasti tahu kisah anak bungsu yang kabur dari rumah bapaknya. Yang disebut kisah anak bungsu yang hilang. Di sini diceritakan bahwa si anak bungsu ini dia 2 bersaudara, punya kakak dan dia adalah anak yang paling kecil. Dan dia bilang sama bapaknya, "Bapak, ayo berikan padaku bagianku yang menjadi warisan." Artinya dia berharap bapaknya mati atau bagaimana ya. Sampai-sampai dia meminta agar bapaknya memberikan bagian warisannya. Padahal bapaknya masih hidup. Apa yang terjadi? Bapaknya memberikan bagian warisannya kepada anak ini dan akhirnya anak ini menggunakan uang warisan ini untuk berfoya-foya. Untuk bersenang-senang. Bersenang-senangnya bukan cuma bersenang-senang sekedar jalan-jalan atau belanja shopping-shopping. Bukan cuma sekedar ngafe-ngafe. Tapi dikatakan bahwa anak ini melakukan berbagai macam dosa. Dia berjudi, dia menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang immoral. Dia melakukan hal yang sangat-sangat mempermalukan bapaknya. Akhirnya uangnya habis dan dia udah gak punya uang lagi. Dan akhirnya dia berpikir, aduh gimana nih saya makan.
Akhirnya dia makan dengan cara dia menggembalakan ternak yang adalah hewan itu adalah hewan babi. Dia mengatakan bahwa berikan aku makanan babi ini karena aku udah gak punya makanan lagi. Di saat itu anak ini mengatakan bahwa wah, bahkan pegawai-pegawai ayahku pun dapat makanan yang lebih enak daripada aku. Aku sadar bahwa aku ini adalah anak yang sangat disayangi. Aku sadar bahwa ayahku ini adalah ayah yang luar biasa. Teman-teman, waktu anak ini sadar, anak ini mengatakan bahwa aku mau balik deh ke rumah bapak. Mungkin bapakku mau terima aku sebagai pegawai dia. Aku tidak layak menjadi anak bapak, tapi setidaknya biarkan aku menjadi hamba di rumah bapakku. Biar bapakku membayar aku dan memberikan aku tempat tinggal seperti para pegawai-pegawai bapakku yang lain. Anak ini udah gak berharap untuk menjadi anak lagi. Dia pikir bahwa menjadi pegawai pun is okay. Anak ini bertobat. Dengan sungguh-sungguh hatinya kembali kepada bapaknya. Dia mengatakan, it's okay dad, aku gak layak jadi anakmu. Tapi biar aku menjadi pegawaimu, yang penting aku ada di rumah bapak. Nah, gimana dengan sang ayah? Sang ayah tahu dong kalau anak ini berfoya-foya menghabiskan uangnya untuk hal yang gak benar. Dan sang ayah juga tahu bahwa anak ini dia sampai gak punya uang lagi, sampai dia harus bekerja di peternakan babi dan makan makanan babi. Sang ayah menahan diri dari menolong anak bungsunya ini. Apakah bisa sang ayah menolong? Bisa. Tapi sang ayah menahan diri, dia nggak tolongin anak ini. Bahkan sang ayah ini membiarkan anak bungsunya sampai memakan makanan hewan. Dan akhirnya anak bungsu ini menyadari kesalahannya, menyadari betapa ayahnya mengasihi dia. Bahkan pembantu ayahnya pun mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada dia ini. Sang ayah tahu kalau dia langsung tolongin anaknya, kalau dia langsung memberikan dia makanan yang enak, baju yang bagus, maka anak ini tidak akan pernah sadar, tidak akan pernah kembali kepada hati nurani yang murni. Waktu ayahnya ini tidak menolong anaknya, dia tahu bahwa saat itu dia sebetulnya sedang menolong anaknya. Kok bingung ya teman-teman ya? Nggak menolong, tapi malah menolong. Teman-teman, ayahnya sedang mengajar agar anaknya bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita punya teman yang harus kita tolongin terus-menerus, kalau kita punya teman yang misalnya dia selalu terlambat dan kita harus bangunin dia terus, akhirnya kita jadi alarm buat dia, misalnya dia nggak akan ke gereja kalau kita nggak bangunin, atau dia nggak bakal pergi ke sekolah dengan tepat waktu kalau kita nggak bangunin. Kalau kita bangunin dia terus tiap hari, kita jemputin dia terus, kita terus-menerus menolong dia, akhirnya sebetulnya kita tidak sedang menolong dia. One day dia akan mendapatkan konsekuensinya. Bisa aja kalau dia anak beasiswa, karena dia terlambat dan one day kita nggak bangunin dia, bisa aja dia kehilangan beasiswanya atau dia kehilangan kesempatan yang lain. Mungkin kedengarannya kejam. Kok kita biarin sih orang yang butuh pertolongan? Teman-teman, sebetulnya ini tidak kejam. Justru ini adalah tanda bahwa kita mengasihi dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang itu, kita akan membawa orang ini untuk bisa menjadi semakin baik. Bukan kita tambalin terus dan kita gendong dia terus. Nah, lalu bagaimana dong? Kalau kita sudah terjebak dalam relasi yang salah, dengan cara yang salah, kita udah memberi pada orang yang salah, kita udah bahkan memberikan hal yang salah kepada orang yang salah. Cuman ada 3 cara lepas dari toxic relationship, teman-teman. Caranya yang pertama, datang pada Tuhan dengan pertobatan. Bertobat, sadari bahwa kita dalam kondisi yang salah. Sadari seperti si anak bungsu tadi, dia bukan menginginkan harta bapaknya lagi. Tapi waktu dia ada dalam kandang babi, makan makanan babi, dia sadar bahwa aku ingin kembali kepada Bapa. Aku nggak minta macam-macam. Yang penting aku bisa dekat dengan Bapa. So, yang pertama datang pada Tuhan dengan pertobatan. Yang kedua, stop, berhenti melakukan dosa. Stop the sin, stop do the sin. Jangan sampai kita pikir, Tuhan kan baik ya. Gak apa-apa lah kalau kita salah lagi, kita dosa lagi, kita minta maaf lagi. Teman-teman, pertobatan yang sejati terlihat dari bagaimana kita sungguh-sungguh berhenti melakukan dosa. Gak ada yang tahu, kita berhenti karena kita tahu bahwa Tuhan Allah ingin agar kita berhenti. Dan yang ketiga, kalau kita sudah berhenti dan kita sudah datang pada Tuhan, yang ketiga adalah kita harus mengakui dosa kita terhadap saudara seiman yang dapat dipercaya.
Sekali lagi, mengakui dosa kita terhadap saudara seiman yang dapat kamu percaya. Jangan sembarangan, tapi akuilah kepada orang yang dapat kamu percaya. Seperti yang dikatakan di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. There is no sin too big that can reduce God's love for you. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkurang karena dosa yang kamu lakukan. Instead, datang pada Tuhan, kembali pada Tuhan, stop melakukan dosa, dan akuilah dosamu kepada orang yang bisa kamu percaya. Pada saat itulah kamu akan kembali kepada Tuhan seperti anak bungsu yang kembali kepada bapaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang, kami rindu Tuhan untuk kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang mampu untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan, kalau kami seperti anak bungsu yang terhilang ini Tuhan, kami minta Tuhan berikan pertobatan, ada conviction from the Holy Spirit yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu, bagi para pelajar SMP, SMA, mereka sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan dan mengenal siapa mereka dalam Tuhan. Biar ada hati nurani yang murni yang Tuhan anugerahkan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja, dan kami datang untuk mengizinkan Engkau untuk memurnikan hati kami sehingga kami berjalan dengan clean hands and pure heart. Dan saudara jemaat Allah, terimalah berkat Allah. Biar berkat Allah yang menjadikan Engkau berhasil dalam setiap apapun yang Engkau kerjakan. Biar berkat Allah yang menjadikan Engkau mampu untuk membawa damai dimanapun Engkau berada. Biar berkat Allah yang menyertai dan membuatmu mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Allah dalam nama Yesus kayak berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Kalau teman-teman perlu untuk didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada tim doa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.